Halo Beauties, bertemu lagi dengan saya Dr. Monita. Pada kesempatan kali ini, saya bersama sejawat saya, Dr. Maya, ingin membahas tentang apa sih PRP itu, atau yang mungkin kalian kenal dengan facial vampire. Nah, kita akan membahas apa itu PRP, bagaimana manfaatnya, kemudian apa lagi, Dok? Selain itu, bagaimana sih cara melaksanakan PRP itu seperti apa? Lalu apa aja sih yang harus kita hindari setelah prosedur PRP ini dilakukan, seperti itu. Nah, jangan sampai kalian kelewatan bahasannya ya. Tonton sampai habis ya. Yuk, kita bahas sekarang. Oke Beauties, sekarang kita bahas tentang definisi dari PRP atau platelet rich plasma. Dari bahasanya aja, platelet rich plasma, plasma yang mengandung kaya akan trombosit atau keping darah. Jadi di dalam plasma ini terbanyak mengandung keping darah. Ketika disuntikan ke dalam kulit atau dilakukan tindakan, itu plasma ini akan mengantarkan growth factor sehingga bisa membuat sel-sel kulit kita yang tadinya menua menjadi lebih muda. Nah, manfaatnya akan dijelaskan oleh Dr. Maya. Kira-kira apa aja ya, Dok ya? Jadi PRP ini punya beberapa manfaat. Pertama, bisa meremajakan dari kulit, di mana dengan melakukannya PRP ini dia bisa menstimulasi dari regenerasi sel dan juga stimulasi dari pertumbuhan kolagen. Selain itu bisa juga menghilangkan bekas jerawat. Nah, nanti dia ada regenerasi kulit juga. Lalu nanti dia bisa seiring waktu mengakibatkan si noda-noda jerawat itu bisa hilang. Dan juga bekas-bekas jerawat itu. Nah, ketiga, bisa menghilangkan garis-garis halus. Karena tadi sudah dijelaskan PRP ini memiliki growth factor. Nah, nanti regenerasi sel kulit bisa meningkat, growth factornya keluar, maka dari itu bisa mengurangi dari garis-garis halus. Nah, selain itu ada juga manfaatnya, yaitu mengencangkan kulit dan juga mengecilkan pori-pori besar, seperti itu. Oh, jadi banyak ya, Dok ya, manfaatnya. Karena memang di dalamnya plasma itu kaya akan growth factor ya, Dok ya. Iya, benar sekali, Dok. Gitu. Jadi kira-kira kalian tertarik apa enggak? Nah, sebelum kalian mencoba untuk melakukan treatment itu, kalian harus tahu nih apa saja yang harus kalian hindari sebelum melakukan perawatan dan sesudah melakukan perawatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur dari PRP itu sendiri. Tahapan yang harus kita lewati ketika kita ingin melakukan PRP treatment di klinik, yang pertama adalah kamu akan diambil darahnya. Kemudian darah kamu akan ditaruh di alat sentrifugasi untuk diekstraksi PRP-nya atau plasma yang kaya akan trombosit. Kemudian setelah diekstraksi, plasma itu akan diambil dan disuntikan ke wajah kamu langsung. Bisa dengan metodenya dermapen, bisa juga dengan microneedling lainnya, atau langsung diinjeksikan ke dalam kulit kamu. Nah, manfaatnya banyak ya, Dok ya? Iya. Apa aja, Dok, kira-kira? Manfaatnya itu pertama untuk meremajakan kulit. Jadi nanti PRP itu bisa merangsang pertumbuhan sel baru dan juga pertumbuhan kolagen ya, Dok. Nah, selain itu juga dia bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat. Nah, nanti dia bisa meningkatkan regenerasi sel kulit, nanti berangsur-angsur noda-noda jerawat pun bisa hilang. Nah, selain itu bisa juga untuk garis-garis halus wajah. Nanti bisa untuk meremajakan kulit juga kan maksudnya. Nah, selain itu bisa juga mengencangkan kulit dan juga mengecilkan pori-pori besar. Seperti itu. Wah, bagus banget ya. Bopeng juga bisa ya, Dok ya, Bisa. bekas jerawat. Nah, kira-kira kamu tertarik nggak? Sebelum kamu melakukan treatment ini, kamu harus tahu dulu nih apa saja yang kamu hindari sebelum melakukan treatment dan setelah melakukan treatment. Kira-kira apa aja ya, Dok ya, sebelum melakukan treatment itu yang kita harus hindari? Jadi kalau misalkan sebelum kita ingin melakukan PRP prosedur ini, kita harus makan dan minum yang menyehatkan tentunya. Hindari dulu suplemen dan hindari juga obat-obat yang bisa meningkatkan risiko memar. Oh gitu. Nah, Contohnya kayak obat demam, paracetamol, aspirin seperti itu ya. Kemudian iya, apa benar. lagi? Selain itu, kalau misalkan kalian menggunakan krim malam, baiknya di stop dulu, terutama krim malam yang untuk mencerahkan ataupun yang memicu pengelupasan.
seperti itu Oh dokter. gitu. Nah, pasca perawatannya biasanya tidak boleh kena air atau tidak boleh dicuci mukanya minimal 8 jam Besti. Dan pasca perawatan biasanya Besti tidak boleh kena air wajahnya minimal 8 jam. Kemudian di rumah jangan menggunakan krim-krim yang mengandung exfoliating agent dan dijaga higienitas wajahnya Besti. Jadi jangan sampai ada infeksi karena kan kita melakukan perlukaan juga ya untuk memasukkan si plasmanya itu gitu. Dan diusahakan tetap menggunakan sunscreen, jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kira-kira gimana? Tertarik? Jangan takut Besti. Ini efek sampingnya minimal ya dok ya, karena dari darah sendiri. Kira-kira efek sampingnya apa aja nih dok? Boleh dikasih tahu? Efek sampingnya bisa bermacam-macam. Pertama mungkin nanti akan terasa agak nyeri setelah tindakan ketika anestesinya sudah mulai berkurang. Lalu bisa juga mungkin ada bekas luka sedikit dan juga agak kemerahan pada beberapa pasien. Tapi tenang saja karena ini merupakan prosedur yang aman dan diawasi oleh dokter juga dan dilakukan oleh dokter juga. Ya, jadi jangan ragu-ragu kayak manfaat minimal resiko atau efek samping ya dok ya. Dan efek samping kemerahannya biasanya akan hilang sehari 2 hari juga akan hilang gitu Besti. Apabila kamu tertarik nih ingin mencoba, silahkan datang ke Lapis Klinik di Jalan Ganggul Raya nomor 25 Cinere Depok. Kalau masih ada pertanyaan tentang seputar PRP ini ataupun tentang kecantikan lainnya, kamu boleh komen di bawah. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Jangan lupa di-share ya video ini agar lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.